Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Yesus. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Saat ini kita sama-sama merenungkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pertama yang kita mesti melihat bahwa Bapa mengutus Tuhan Yesus
dan Tuhan Yesus mengerjakan keselamatan kita itu sampai selesai. Dia bayar lunas semua dosa, dia sembuhkan segala penyakit, dan ada jaminan kuasa darah Yesus. Itu dikerjakan Yesus. Lalu dalam Yohanes pasal 16 Tuhan Yesus berkata begini, namun benar yang kukatakan kepadamu ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia menginsafkan dunia dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan seterusnya. Jadi kita melihat saudara, sesudah Tuhan Yesus selesai mengerjakan bahagiannya, Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi, dia akan kembali ke rumah Bapa. Kemudian dia akan mengutus Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus berkata, adalah lebih baik aku pergi. Karena kalau Tuhan Yesus pergi, maka Roh Kudus akan diutus. Untuk apa saudaraku sekalian? Melanjutkan pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Yaitu dari apa yang kita baca tadi, yaitu dia sebagai penghibur dikatakan. Penghibur itu saudaraku sekalian, banyak kali orang menjadi tertekan, menjadi susah, jadi putus asa. Dia perlu penghiburan. Orang yang kesepian perlu sekali penghibur. Kita menghibur dengan baca di HP, kita lihat di televisi, kita kemudian melongo kadang-kadang kalau sudah terlalu tertekan. Tapi mari kita minta supaya Roh Kudus yang menghibur kita. Dan selain penghibur dikatakan, dia menolong. Dia adalah penolong. Penolong buat kita itu terbatas saudara. Anak bisa sibuk, orang lain juga bisa tidak ada waktu. Tapi Roh Kudus siap sedia sebagai penolong yang siap menolong kita dalam segala keadaan. Dan Roh Kudus juga yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Dia mengajar, dia menopang kita, dia memberitahu kita supaya kita mengerti firman Tuhan. Kita mau hidup dalam firman Tuhan. Kita mau terus hidup dalam kekudusan. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Juga Roh Kudus yang mengajar, mengingatkan. Banyak kali apa yang kita dengar itu kita tidak bisa mengerti. Kita tidak bisa tahu bagaimana kita melakukan apa yang kita kerjakan, apa yang kita dengar itu. Tapi Roh Kudus akan mengingatkan kita, akan menjabarkan kepada kita sehingga kita ini dapat mengerti dan kita mau berubah dari cara kehidupan kita yang sia-sia. Dan dari situ kita lihat bahwa Roh Kudus itu adalah mengajar saya dan saudara untuk kita bisa mempermuliakan Yesus dalam kehidupan ini. Jadi Roh Kudus tidak menonjolkan diri, tidak memamerkan diri, tapi Roh Kudus adalah Allah yang terus melakukan tugasnya agar Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Dan Roh Kudus juga yang akan berdoa buat kita di dalam di dalam Roma 8, 26, 27. Kita tidak tahu lagi, kadang-kadang pikiran kita buntu, tidak tahu apa lagi yang kita doakan, bagaimana kita susun kata-kata. Tetapi Roh Kudus itu yang akan berdoa buat kita dan menyafaatkan doa kita kepada Bapa. Jadi kalau satu waktu kita tidak tahu bagaimana cara berdoa, nggak usah pikirkan bagaimana menyusun kata-kata. Tetapi dalam hati kita sedang mengingatkan, dalam pikiran kita sedang berpikir tentang apa yang kita doakan. Tapi dalam kata-kata kita doa saja di dalam bahasa roh terus doa dalam roh, terus doa dalam roh. Maka bukan saja kita dapat kekuatan penyegaran, tapi Roh Kudus yang akan syafaatkan semua doa kita tanpa perkataan yang kita tidak mengerti dalam bahasa roh. Roh Kudus yang akan berdoa buat kita. Juga di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan kita diberi kuasa untuk menjadi saksi pada orang lain, supaya orang lain dapat percaya kepada Yesus. Perlu urapan, perlu kuasa supaya kita dapat punya keberanian untuk bisa bersaksi
untuk bisa mengatakan kebenaran, untuk bisa menyatakan kuasa Tuhan dalam Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Dan sekarang kita mau mengangkat tangan dan kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau bekerja dengan caramu untuk menolong kami, untuk mengajar kami, untuk membawa kami kepada kebenaran, untuk membawa kami supaya kami terus berdoa tanpa lelah, karena Roh Kudus yang akan menyafaatkan, dan kami diberi kuasa agar kami menjadi saksi bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat. Beri kami urapan kuasa. Kami minta saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami berdoa, Roh Kudus urapi setiap saudara yang ada di rumah, di jalan, di tempat pekerjaan, dimanapun mereka berada. Kami berdoa, Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus tolong kami yang dalam kesukaran, memberikan kami kekuatan, berikan kami perhiburan, penolong yang setia. Tolong kami supaya kami tetap kuat dalam keadaan apapun juga, dan kami bisa menang bersama dengan Engkau. Urapi kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi lemah dan lelah, karena kami tahu Engkau kekuatan, Engkau penolong, Engkau yang sudah berkata kami akan diberi kuasa untuk menjadi saksi. Beri kami kuasa, urapan, supaya kami bisa dengan berani bersaksi tentang nama Yesus, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kami, sehingga orang datang dan percaya kepada Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah terus dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami berdiri tegak dan berkata, Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus terus memimpin kami dan menyertai kami di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.